Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dinda untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dinda yang telah memimpin doanya. Kemudian selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Dinda, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Aldi, Hadir. Melisa, Hadir. Zahra. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi ini jam pelajaran pertama, jadi kalian harus semangat pastinya ya. Apakah kalian sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya, pastinya sudah sarapan semua ya. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan, kemudian terutama ketika kita mau berangkat ke sekolah, itu harus sarapan terlebih dahulu agar kita berenergi dan juga bersemangat dalam belajarnya ya. Nah, Raisa tadi sarapannya pakai apa? Tempe dan sayur bayam, Bu. Wah, bagus pakai sayur ya. Kemudian yang lain? Telur dan oseng kangkung. Ya, jadi lauknya bermacam-macam ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, telur itu asalnya dari mana? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Ayam maupun bebek. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika kita makan telur itu asalnya dari hewan, yaitu ada ayam, kemudian bebek yang bertelur gitu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Nah, Ibu juga meminta kalian untuk mempelajari persebaran fauna yang ada di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah membaca materinya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, jadi dengan mempelajari pelajaran ini, kita dapat mengambil hikmah akan kebesaran Tuhan dengan segala penciptaannya, yaitu makhluk hidup termasuk kita, manusia, dan juga hewan. Nah, sehingga kita akan lebih bersyukur. Selain itu, kita juga dapat menambah wawasan terhadap persebaran fauna yang ada di Indonesia ini. Nah, pastinya kalian semua pernah memakan telur ya, seperti Dinda yang tadi sarapannya menggunakan lauk telur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kalau misalnya di dunia ini tidak ada hewan, apakah manusia bisa hidup? Tidak, Bu. Apakah kita bisa makan dengan lauk telur? Tidak, Bu. Ya, tentu tidak ya, karena kita manusia itu bergantung pada hewan juga. Nah, dari hewan kita bisa mengambil dagingnya, kemudian kulitnya, kemudian juga telurnya untuk dapat kita makan gitu. Nah, kira-kira persebarannya sendiri itu bagaimana? Hewan yang ada di Jawa, apakah ada di Bali? Tidak. Ya, tentu tidak ya, karena setiap daerah itu memiliki hewan endemiknya masing-masing. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengertian garis luas dan garis Weber, kemudian kalian mampu mengidentifikasi persebaran fauna yang ada di Indonesia, beserta cirinya yang ada di wilayah Oriental, Peralihan, dan juga Australia. Nah, kemudian Ibu akan membagikan terlebih dahulu bahan ajar yang akan kita gunakan pada hari ini. Silahkan untuk masing-masing satu, silahkan diganti ke belakang. Nah, lembar itu bisa sambil diamati bersama ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan catatan jika dirasa perlu dicatat ketika Ibu menjelaskan, gitu ya.
Nah, sekarang Ibu akan menggambar terlebih dahulu untuk petanya ya. Bisa sambil diamati di lembar yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ya, kurang lebih petanya seperti ini ya, bisa dicermati bersama. Ayo itu yang belakang, Aldi dan Zahra jangan mengobrol sendiri dulu, fokus ke depan dulu ya. Nanti kalau sudah waktunya istirahat bisa dilanjut ngobrolnya. Gitu ya. Ya, Ibu lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara megadiversitas. Kenapa? Karena persebaran fauna yang ada di Indonesia ini sangat beragam, sangat banyak gitu ya. Nah, jadi ada 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia sendiri, yaitu OPA. Untuk di sini adalah fauna wilayah oriental. Kemudian P di sini adalah fauna wilayah peralihan. Dan juga A di sini adalah fauna wilayah Australia. Nah, bagaimana tulisannya yang belakang, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Ya, terlihat ya. Ya, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Raisa. Lalu bagaimana cara mengelompokkan hewan-hewan tersebut? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya Raisa. Nah, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Raisa? Ya, baik, kita bahas bersama saja ya. Nah, jadi yang pertama adalah fauna wilayah oriental. Nah, di sini daerahnya apa saja? Di sini ada Sumatera, kemudian ada Jawa, kemudian ada Bali, dan Kalimantan. Nah, untuk ciri hewannya sendiri apa? Yang pertama adalah mamalia yang berukuran besar. Contohnya ada gajah, kemudian juga ada harimau. Kemudian ciri yang lainnya apa? Ciri yang lainnya ada kebanyakan hewan primata ya. Nah, hewan primata itu apa saja? Orangutan. Ya, betul, orangutan ya. Orangutan, kemudian juga ada kera, dan juga ada bekantan. Nah, ini untuk fauna wilayah oriental. Kemudian yang kedua adalah fauna wilayah peralihan. Di sini daerahnya ada Sulawesi. Nah, hewan yang ada di fauna wilayah peralihan itu apa saja? Yang pertama ada anoa, kemudian ada komodo, dan juga ada tapir. Ya, untuk fauna wilayah peralihan ini memiliki ciri khas hewan ya. Jadi biasa disebut hewan
endemik. Ya, kemudian yang terakhir adalah fauna wilayah Australia. Nah, di sini daerahnya ada Maluku, kemudian juga ada Papua. Nah, hewan yang ada di fauna wilayah Australia ini cirinya apa? Yang pertama, merupakan hewan berkantung. Contohnya, kanguru, kemudian juga ada wallaby. Nah, selain ini apa? Selain ini adalah merupakan burung-burung yang memiliki bulu yang sangat indah dan juga suara yang sangat mencolok ya. Contohnya burung cendrawasih dan juga kasuari ya. Ya, jadi dari ketiga wilayah ini, fauna wilayah oriental, peralihan dan juga Australia ini juga terdapat 2 garis yang membatasi ya. Jadi ada 2 garis yang membatasi. Nah, garis itu apa? Jadi antara oriental dan juga peralihan, di sini ada yang namanya garis Wallace. Kemudian antara peralihan dan juga Australia itu ada yang namanya garis Weber. Ya, jadi urut ya, Wallace baru Weber gitu. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam mengingat, itu yang ini A dulu baru E begitu ya. Jadi Wallace dulu, kemudian baru garis Weber gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Silahkan untuk dikerjakan masing-masing satu ya. Silahkan untuk diganti ke belakang. Ya, silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan ke depan salah satu hewan yang sudah kalian tulis di lembar kerja kalian. Silahkan, siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silahkan Raisa untuk maju ke depan. Ya, Raisa menuliskan oa ya. Nah, oa kenapa bisa masuk ke fauna wilayah oriental? Karena Owa terletak di daerah Jawa. Ya, betul sekali ya, karena oa itu terdapat di daerah Jawa dan Jawa itu masuk ke dalam fauna wilayah oriental. Nah, kemudian cirinya apa saja? Merupakan hewan primata yang berukuran kecil dan kurus. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Raisa. Ya, terima kasih Raisa yang sudah mau maju ke depan. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah hampir selesai ya.
sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, silakan siapa yang ingin maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda untuk maju ke depan. Indonesia dikenal sebagai negara megadiversitas karena persebaran faunanya sangat banyak. Ada 3 wilayah persebaran fauna di Indonesia, yaitu wilayah Oriental, Peralihan, dan Australia. 3 wilayah ini dibatasi oleh garis-garis, yaitu membatasi antara Oriental dan Peralihan adalah garis balance, dan antara Peralihan dan Australia adalah garis berber. Ya, terima kasih atas penyampaian kesimpulannya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah ikut serta dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat peta konsep atau mind mapping ya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, masing-masing satu. Nah, nanti ketika sudah selesai dikerjakan, silahkan untuk dikumpulkan di depan ya. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, apakah semuanya sudah mengumpulkan? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Dinda untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dinda yang sudah memimpin doanya. Nah, setelah ini ada jam pelajaran apa? Matematika, Bu. Ya, nanti Ibu minta tolong untuk dihapuskan terlebih dahulu sebelum jam pelajaran matematika dimulai ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Raisa. Sama-sama, Bu.